Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menyusun dan mengembangkan model bisnis, yaitu bisnis model kanvas. Sebelum kita masuk dalam materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Dita Sapitri sebagai moderator sekaligus materi 1. Saya Anissa Oktavia Aini sebagai penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya Ventilisa Putri sebagai penyaji. Saya Rica Yuhandika sebagai penyaji. Berbicara mengenai bisnis model kanvas, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pemodelan bisnis, apa itu model bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pemodelan bisnis. Jadi, model bisnis adalah suatu metode yang digunakan oleh perusahaan dalam berbisnis untuk dapat mempertahankan bisnisnya dan dapat memperoleh keuntungan. Jadi bisa dikatakan model bisnis adalah sebuah rencana. Rencana yang dimaksud adalah rencana ini terdiri dari penjelasan mengenai produk atau jasa yang akan kita buat dan dijual, cara untuk membuat dan menjualnya, serta biaya yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini. Jadi bisa dikatakan pemodelan bisnis ini merupakan suatu elemen yang penting dalam memulai sebuah bisnis. Apabila suatu perusahaan sudah menerapkan pemodelan bisnis dan perusahaannya itu dapat berjalan dengan baik, maka penghasilannya dari penjualan akan melebihi biaya operasional, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Baiklah, untuk materi keuntungan dalam menerapkan model bisnis akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, silakan. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang keuntungan dengan menerapkan model bisnis. Yang pertama, membantu perusahaan untuk memperoleh informasi. Maksudnya, informasi yang kita peroleh itu bagaimana dan di mana supaya informasi tersebut berfungsi secara maksimal. Misalnya, kualitas barang bisa mempengaruhi produk yang dijual. Maksudnya di sini itu jika kualitas produk yang kita bikin itu dengan bahan yang murah, dengan kualitas yang kurang baik, namun kita jual dengan harga yang lebih tinggi, maka barang yang kita produksi itu tidak akan laris di pasaran. Yang kedua, model bisnis yang baik akan mengalahkan kompetitor atau pesaing. Maksudnya di sini yaitu jika model bisnis yang kita dirikan itu memiliki kualitas yang baik, harga yang baik, maka pesaing yang menyaingi produksi kita akan terkalahkan, sehingga produk yang kita produksi itu akan terjual laris di pasaran, sehingga masyarakat tidak kecewa dengan produk yang kita hasilkan. Yang ketiga yaitu bisa mengubah kompetitor atau pesaing menjadi sekutu. Maksudnya di sini yaitu jika kita menerapkan model bisnis yang baik, dengan harga yang baik, barang-barang yang baik, maka kita akan membuat pesaing dengan kita itu bisa kita jadikan lawan kita dalam berbisnis, sehingga antara bisnis kita dengan bisnis yang lain bisa sama-sama laris serta saling menguntungkan. Contohnya kita mendirikan atau menciptakan produk barang berupa buku, kemudian perusahaan lain menciptakan produk berupa pena, sehingga barang kita dengan produk dari perusahaan lain sama-sama laris di pasaran, sehingga satu sama lain perusahaan bisa saling menguntungkan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi mengenai alasan untuk memiliki pemodelan bisnis akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Dan pemateri disilahkan. Saya akan menjelaskan materi mengenai alasan kita memiliki model bisnis. Yang pertama, dengan adanya model bisnis, perusahaan yang kita jalankan akan lebih terarah. Seperti usaha yang kita jalankan akan lebih kompetitif, usaha yang kita jalankan akan menjadi bertahan dengan waktu yang lama, dan usaha yang kita jalankan akan memiliki lebih banyak keuntungan, dan kita juga memiliki target yang akan dicapai dengan model bisnis. Yang kedua, dengan model bisnis
dapat mencegah kelemahan dari produk atau jasa dan menemukan solusinya. Misalnya, kita menjual suatu produk ke pasaran, namun produk ini kurang diminati. Nah, dengan model bisnis ini kita dapat mencari masalah apa yang terjadi sehingga produk yang kita pasarkan ini kurang diminati oleh masyarakat. Yang ketiga, dengan adanya model bisnis, kita tidak kewalahan untuk melakukan riset. Misalnya, kita ingin membuat suatu produk, kemudian produk ini cocoknya untuk kalangan remaja, sehingga kita harus melakukan riset pasar apakah produk ini memang cocok untuk kalangan remaja atau tidak. Yang kelima, dengan adanya model bisnis ini, kita dapat menemukan strateginya. Seperti kita pergi berperang, jadi kita membutuhkan sebuah strategi. Misalnya kita membuat produk makanan, misalnya makanannya ayam geprek. Nah, ayam geprek ini kemudian ternyata laris dan karena rasanya yang enak. Kemudian kita perlu strategi untuk memasarkannya. Misalnya kita membutuhkan brosur atau sosial media. Nah, dengan model bisnis ini kita dapat menentukan apa strategi yang cocok untuk memasarkan produk kita tersebut. Baiklah, terima kasih. Itulah materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Membahas mengenai pentingnya pemodelan bisnis tadi, kita akan masuk ke dalam bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri, silakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini ialah suatu strategi dalam memanajemen sebuah bisnis dalam suatu perusahaan, yang mana sebuah perusahaan tentunya akan menentukan strategi-strategi apa yang akan mereka lakukan untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis mereka. Terdapat 9 elemen dalam pemodelan bisnis model kanvas ini. Yang pertama yaitu customer segment. Customer segment ini merupakan elemen pertama yang sangat penting yang harus dimiliki oleh wirausaha dalam memulai suatu bisnis. Yang mana suatu brand bisnis biasanya akan mengeluarkan lebih dari satu produk. Dan untuk itu kita sebelum memulai bisnis tentunya akan menentukan target atau segmen pasar terlebih dahulu. Setelah menentukan segmen pasar, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan produk apa yang akan kita buat dan yang akan kita jalankan. Dan yang kedua yaitu value proposition. Value proposition merupakan manfaat yang bisa diperoleh oleh pelanggan apabila dia memilih atau membeli bisnis atau barang yang kita jual. Semua bisnis yang sukses dan bertahan mengungguli persaingan pasar pasti bisa memetakan value proposition yang tepat, karena semua bisnis harus berorientasi pada kebutuhan atau selera pelanggan. Selanjutnya yaitu channel. Channel merupakan tempat untuk menyampaikan value proposition kepada customer segment, yang mana dahulunya channel identik dengan media cetak dan media elektronik. Namun dengan seiring berkembangnya zaman, sekarang media sosial juga wajib dimanfaatkan untuk mempopulerkan bisnis dan untuk membentuk personal branding. Dan selanjutnya yaitu revenue stream. Revenue stream tersebut merupakan aliran pendapatan bisnis suatu perusahaan. Untuk menentukan atau mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan yang kita inginkan, sebaiknya kita mengambil keuntungan besar dari bisnis, karena pendapatan bisnis juga wajib dialokasikan untuk proses produksi, penambahan modal, dan berbagai perbaikan lainnya. Revenue stream yang efisien akan mendukung proses ekspansi bisnis secara maksimal. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Dari penjelasan pemateri tadi dapat disimpulkan bahwa bisnis model kanvas ini merupakan sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Nah, untuk mengetahui apa-apa saja elemennya itu akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, pemateri disilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai elemen model kanvas. Elemen model kanvas selanjutnya yaitu elemen Key Research. Key Research ini berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition atau keunggulan dari produk mereka. Nah, semua jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis kanvas ini. Elemen selanjutnya yaitu Customer Relationship. Customer Relationship ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Nah, di sini perusahaan dapat mengadakan program-program promo produk ataupun mengadakan giveaway. Yaitu selanjutnya elemen Key Activities. Key Activities ini merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Jadi semua aktivitas dalam menciptakan sebuah produk itu ada di Key Activities. Selanjutnya yaitu Key Partnership. Elemen Key Partnership ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Nah, posisi-posisi Key Partnership ini bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari Key Activities yang telah kita buat tadi. Nah, tak ada salahnya kita menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya yaitu Cost Structure atau struktur pembiayaan bisnis. Nah, elemen ini merupakan elemen terakhir, namun tak kalah penting dengan kedelapan elemen-elemen sebelumnya. Karena dengan mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Nah, hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Nah, pada elemen terakhir ini tentu kita membutuhkan laporan keuangan yang tepat. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan mengenai elemen-elemen dalam bisnis model kanvas. Jadi, elemen model kanvas ini memiliki 9 elemen penting. 9 elemen ini terdiri dari yang pertama adalah customer segment, yang kedua adalah value proposition, yang ketiga adalah channel, keempat revenue stream, kelima key resource, yang keenam customer relationship, yang ketujuh key activities, yang kedelapan key partnership, dan yang kesembilan adalah cost structure. Baiklah, dengan berakhirnya materi mengenai elemen-elemen dalam bisnis kanvas ini, maka berakhir pula lah hasil presentasi kami mengenai menyusun dan mengembangkan model bisnis, terkhususnya mengenai bisnis model kanvas. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.